Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, katanya, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan di hari ini berkaitan tentang belajar menerima penolakan. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan sabda keselamatan dan melakukan pelayanan kasih. Orang-orang Samaria ternyata tidak berlaku ramah dan menolak kehadiran Yesus dan para muridnya. Tersinggung dengan penolakan ini, para murid meminta izin agar Yesus mengizinkan mereka untuk menurunkan api untuk membakar kota-kota mereka. Di sini Yesus melihat bahaya penyalahgunaan karunia ilahi untuk tujuan di luar keselamatan. Daya ilahi itu daya pembawa kehidupan, bukan kehancuran. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Para murid bertindak atas nama anak manusia. Mereka tidak boleh keluar dari visi pelayanan anak manusia itu sendiri. Kita juga harus mengakui bahwa dewasa ini terjadi banyak kekerasan, kejahatan, balas dendam, penolakan terhadap agama lain, permusuhan antar suku, dan pemecah belahan. Bagaimana hal ini harus ditanggapi oleh setiap kita? Hanya cinta dan damai yang akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik lagi. Yesus mengajarkan kasih yang menyelamatkan. Yesus juga mengajarkan perdamaian serta penerimaan terhadap orang yang membenci kita. Apabila penolakan dibalas dengan penerimaan, kejahatan dibalas dengan kebaikan, kebencian dibalas dengan cinta, maka kiranya keluarga, lingkungan, komunitas, masyarakat akan mengalami damai dan persaudaraan yang sejati. Perbedaan itu indah, tetapi pembedaan itu buruk. Orang yang mampu menerima perbedaan akan menjalani hidup bersama dengan lebih baik. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga jarak terhadap sesama akan hidup kesepian, sebab ia hanya bisa hidup kalau orang lain sesuai dengan selera pribadinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika ada orang yang mendiskriminasikan sesamanya, apa reaksi kita? Yesus mengalami hal itu ketika dia hendak ke Yerusalem melintasi daerah Samaria. Orang Samaria dan Yahudi saling bermusuhan. Maka tidak ada pintu bagi orang Yahudi untuk melintas di daerah orang Samaria. Bahkan termasuk Yesus pun mereka tolak. Memang di dunia ini ada banyak suku, ras, dan golongan. Tetapi pada dasarnya kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kita semua dicintai oleh Tuhan tanpa pengecualian. Maka dari itu, marilah kita menyadari karunia Tuhan dan tetap mencintai siapapun sesama sebagai manusia. Kalaupun ada yang menolak kita, jangan membangun kebencian dan konflik. Tetapi carilah jalan lain
yang membuka pintu kedamaian dan keselamatan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara yang sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan setiap kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Mampukanlah setiap kami untuk juga selalu dan senantiasa dengan rendah hati ketika kami ditolak, kami mampu dengan rendah hati menerima sesama kami sebagai manusia. Bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus turun atas kita sekalian, atas semua orang yang kita doakan dan kita kasihi, dan seluruh perjumpaan kita hari ini dengan orang-orang juga aktivitas kita di hari ini senantiasa diberkati oleh berkatalah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.